Kalau kekerasan dan pelecehan seksual ini sendiri kan sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin ya. Iya. Tapi untuk definisinya tuh kalau menurut gue tuh suatu hal atau kegiatan yang emang menjerumus ke seksualitas dan dilakukan oleh pelaku tapi tanpa persetujuan si korban. Nah, mungkin bedanya pelecehan sama kekerasan ini, kalau pelecehan ini tuh lu tuh nggak perlu kontak fisik gitu loh untuk udah dikatakan pelecehan. Ketika si korban itu emang ngerasa nggak nyaman ada di situasi itu, nah itu udah bisa dikatakan pelecehan seksual. Nah, Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bagus Muda dengan host kesayangan kita semua yang tentunya adalah gue, Nabila. Oke nih guys, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu kali ya. Halo Adel. Halo. Oke, sebelum kita lanjut, boleh ya memperkenalkan diri dulu? Boleh. Oke, boleh dong, sok. Halo semuanya. Jadi nama gue Adel. Gue di sini diamanati sebagai, alhamdulillahnya tahun ini tuh sebagai Deputi Hak Perempuan Kesetaraan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan BMKBM Untirta. Oke, berarti kelihatan dong ya guys, ini kan dia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari Untirta ya? Iya. Oke, tahu dong apa yang mau kita omongin hari ini? Betul, kita mau ngomongin tentang keperempuanan. Oke, pertama-tama gue pengen tahu dong kegiatan lu akhir-akhir ini apa aja, Del? Karena kebetulan juga lagi liburan kan, kita kan udah capek nih kuliah berbulan-bulan. Jelas. Jadi ya ini momennya gue manfaatin untuk ya tidur-tiduran lah, leha-leha, scroll TikTok, main Instagram, paling gitu. Oh, ngebo di rumah, berarti nggak ada bedanya ya sama gue ya. Gak di ada. Rumah kita tidur aja. Sama ya, di kasur nggak ada kerjaan. Hari ini aja nih kita karena diundang di Bagus Podcast nih ya. Jadi lebih produktif. Jelas. Oke, nih Del, kan kita ngomongin tentang keperempuanan. Lagi hangat banget nih, apalagi kayak kalau lu punya Twitter, lu tahu nggak sih kayak tahu banget lah pasti. Iya, tentang kayak kekerasan seksual, pelecehan seksual. Karena lu kan dari Kemen PP nih. Iya. Gue pengen tahu dong, menurut lo kekerasan dan pelecehan seksual itu apa? Kalau kekerasan dan pelecehan seksual ini sendiri kan sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin ya. Iya. Tapi untuk definisinya tuh kalau menurut gue tuh suatu hal atau kegiatan yang emang menjerumus ke seksualitas dan dilakukan oleh pelaku tapi tanpa persetujuan si korban. Nah, mungkin bedanya pelecehan sama kekerasan ini, kalau pelecehan ini tuh lu tuh nggak perlu kontak fisik gitu loh untuk udah dikatakan pelecehan. Ketika si korban itu emang ngerasa nggak nyaman ada di situasi itu, nah itu udah bisa dikatakan pelecehan seksual. Nah, kalau kekerasan mungkin adanya kontak fisik antara si korban dan pelaku. Apalagi sekarang kan lagi marak banget nih KBGO kan, kekerasan berbasis gender online ya kan. Nah, itu kan sebenarnya juga si korban sama si pelaku belum tentu kenal kan. Iya, betul. Tapi itu juga udah bisa dikatakan pelecehan seksual kalau si korban ngerasa nggak nyaman. Oke, berarti kalau nggak ada konsen itu masuknya kekerasan dan pelecehan seksual ya? Iya, betul. Kalau misalnya ada konsen berarti itu nggak masuk tuh? Persetujuan lah antara si pihak 1 dan 2. Oke, berarti itu ya yang jadi perbedaan antara kedua hal tersebut. Betul. Oke, gue mau nanya nih, kan banyak banget nih orang pasti kalau ngomongin kekerasan seksual, pelecehan seksual, itu kan pasti langsung terbayangnya perempuan nih. Ada nggak sih sebenarnya yang laki-laki gitu? Pasti ada sih, cuma kayaknya kalau laki-laki tuh pasti dianggapnya bercanda gitu, nggak terlalu mau lapor atau gimana. Mungkin juga dia malu kali ya, pride laki-laki masa digituin. Aduh anjir, jatuh ya nih kan? Pride gue jatuh gitu. Padahal sebenarnya ada, bahkan sesama gender pun itu punya kemungkinan untuk melakukan pelecehan seksual gitu loh. Makanya di sini sebenarnya Kemen PP hadir untuk mengedukasi itu. Supaya anak muda lebih lebih kayak lebih aware, lebih buka nih matanya. Lu pada itu bukan bercanda tapi itu pelecehan dan kekerasan seksual ya. Ada batasnya dong. Iya benar. Ayo. Enggak, jangan bercanda. Lu pakai kata-kata bercanda buat ngelakuin pelecehan seksual lu pada. Nah, ini nih gue pengen masuk dong ke KGBO ya, kekerasan gender berbasis online. Nah, gue pengen tahu dong, ini kan berbasis gender online. Oh, berbasis gender. Sorry, maaf guys, gue kan nggak ahli ya di situ. Dibetulin nih sama yang ahli nih. Aduh, sama kita. Iya. Menurut lo kenapa sih bisa jadi menjamur tuh kayak KGBO itu? Menurut lo? Mungkin sekarang juga udah masuk ke era digital kan, jadi apa-apa tuh ngangkat kasusnya gampang gitu. Terus juga ya ini juga mungkin masyarakat tuh udah mulai aware loh, karena kan
gimana ya, akhirnya udah pada punya kesadaran kalau misalkan catcalling aja tuh udah masuk ke pelecehan. Kalau dulu kan mungkin dianggap enteng kan, kayak ya udahlah biarin aja, nggak usah, ya udahlah biarin aja. Kalau sekarang kan udah ada beberapa, gue juga lihat lah ada di TikTok, ada beberapa yang emang dia udah berani langsung kayak maksud lu tuh apa kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kan di situ artinya beberapa lapisan masyarakat udah mulai teredukasi lah. Iya betul. Apalagi kalau dulu kan kayak misalnya lu lewat nih, kalau mau ke warung nih, kita ambil contoh yang gampang aja kayak, kiu kemana nih Neng? Orang tuh ngiranya kayak udah biarin itu bercanda. Iya, padahal kan itu catcall yang harusnya risih nggak sih digituin? Risih banget lah. Tapi iseng, cuma kan lama-lama kalau didengerin juga risih kitanya kan. Betul. Berarti emang yang bisa ngubah pandangan orang supaya itu bercanda dan itu bukan adalah dengan edukasi ya. Kalau menurut gua. Kira-kira edukasi yang udah dilakuin sama Kemen PP nih, kalau yang tadi lo sebutin itu apa aja kira-kira di Untirta nih? Jadi kalau Kemen PP itu kebetulan kemarin tuh sekitar bulan lalu kalau nggak salah kita tuh kita tuh ada edukasi kan, bentuknya tuh seminar sama diskusi sama teman-teman mahasiswa, nggak harus cewek nggak harus cowok, cuma kemarin tuh yang datang bahkan yang cowok cuma satu. Sebenarnya kan disayangkan kan, karena pelecehan seksual nggak mandang gender kan. Betul. Cuma yang kesadaran lebih tinggi balik lagi perempuan, perempuan aja. Nah di situ kita yang ngebahas isu-isu terkini, terus juga kayak pengertian dasarnya aja lah dulu, kayak apa itu kekerasan seksual, pelecehan seksual, terus jenis-jenisnya dan juga cara pencegahannya. Terus juga kita apa sih, Kemen PP tuh punya loh guys IG Puan Tirta, jangan lupa di follow ya. Nah itu tuh kita seminggu sekali ada edukasi di situ, konten gitu, reels, fit atau SG biasa, itu tuh terkait pengertian dasar yang tadi, supaya mungkin ada beberapa mahasiswa yang nggak sempat untuk datang ke diskusi kita, jadi mereka bisa lihat gitu ya dari situ ya di Puan Tirta itu. Nah selain untuk wadah edukasi juga di Puan Tirta itu juga kita tempat pengaduan lah ibaratnya. Jadi teman-teman balik lagi, kalau emang teman-teman ngerasa dilecehin sekecil apapun, jangan ragu untuk melapor ke Puan Tirta. Kita jamin rahasianya terjaga banget. Jadi jangan takut ya kalau jadi korban. Kan sekarang tuh banyak banget kayak, aduh gila gue dilecehin nih sama dia, tapi kayak takut kan? Karena kayak banyak judgement dari orang kayak, aduh dia tuh gini deh, makanya dilecehin. Emang normal nih dilecehin gini-gini. Berarti nanti dilindungin ya di Puan Tirta. Iya, kalau kita balik lagi sih, kita lihat dulu kasusnya. Maksudnya kalau misalkan dapat laporan, nanti kita juga ada diskusi bareng Kemen PP-nya ya untuk ngekaji lagi. Nanti kalau misalkan emang ternyata udah jatuh ke pelecehan seksual, ya itu kita bakal ngawal kasus inilah. Baik lagi sih ke si korban, kita bakal tanya dulu, ini kasusnya kalian tuh butuh validasi aja, cerita butuh didengerin atau emang mau di-up. Kalau misalkan kalian butuh aksi solidaritas, ya kita Kemen PP bahkan BKBM dan jajaran Ormawa Untirta lainnya juga siap gitu. Oke, berarti bisa jadi tempat untuk mencurahkan, bisa juga dibantu untuk pelaporan ya. Betul. Nanti kita kerjasama juga sama Satgas. Nanti tindak lanjutnya tuh yang lebih ngertinya Satgas, karena nanti kita paling alurnya tuh kita dampingin si korban ini untuk lapor ke Satgas. Nanti selanjutnya Satgas itu bakal ngadain konsolidasi atau apanya mereka, tapi kita juga bakal tetap ngedampingin si korban. Ini menarik nih guys, sekarang tuh di kampus-kampus udah ada wadah ya untuk pelaporan daripada kekerasan dan pelecehan seksual ini. Kalau boleh gue tahu, kira-kira buat pelaporannya, misal nih gue jadi korban, itu gimana sih kayak untuk pengaduannya tuh ke Puan Tirta? Ya tinggal DM aja. Tinggal DM? Tinggal DM aja, nanti kita juga nggak mungkin langsung kayak maksa untuk cerita, kita juga bakal nanya kesiapan si korban untuk cerita gimana. Kalau misalkan emang cuma mau sekedar lapor, kita tetap dengerin, mau cerita kita tetap dengerin. Nanti kalau misalkan emang dianya mau ditindaklanjuti, kita juga akan melakukan pendampingan hingga kasusnya selesai. Pendampingan hingga kasusnya selesai ya. Gue tuh pengen ngomong ini deh, karena kan tadi kita udah ngomongin KGBO, udah ngomongin kayak misalnya penanganannya kalau misalnya di kampus langsung ya. Gue tuh pengen tahu, kemarin kan ada yang viral nih. Lu tahu kan yang viral di sosmed tit, nah itu ya di sosmed tit, nah itu tuh kira-kira penanganannya gimana dan prosesnya kayak gimana gitu? Apakah alot atau gimana kayak gitu? Jadi itu sebenarnya kalau dari Kemen PP itu tuh nggak ada sama sekali pengaduan, mau dari korban, mau dari lingkungan sekitar korban, teman-temannya atau keluarganya, itu sama sekali nggak ada. Nah
waktu itu kapan ya? Pokoknya sore-sore saya juga kebetulan lagi gak ada di Serang. Nah, menteri saya bilang ngasih lah tweet itu kan. Terus akhirnya baca, ya pasti dong kita kaget. Iya, apalagi pasti. itu ternyata kasusnya si korban ini mendem udah lama kan, sekitar 3 tahun gitu kan. Wah, itu lama banget sih. Iya, Gila, dia juga, keren banget. Terus bukan cuma udah maaf ya, videonya disebar, dilecehin juga, diancam mau dibunuh juga. Itu kan maksudnya udah sejauh itu kasusnya, tapi di sini Kemen PP nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi ya sekali lagi jangan takut kalau misalkan kalian merasa jadi korban kekerasan seksual di kampus. Ngadu aja nggak apa-apa, kita juga bakal jaga banget rahasianya lah. Nah, udah kayak gitu, kita langsung akhirnya malam itu juga ngadain diskusi, dan kebetulan banget besok harinya itu ada sidang. Nah, kebetulan emang dari Kemen PP, Satgas, dan teman-teman BMKBM juga ada yang menghadiri. Cuma di situ kebetulan banget gue nggak bisa hadir karena berhalangan. Nah, yang hadir itu Menteri dari Kemen PP, Kak Ailin itu datang dari pagi sampai kasusnya sampai persidangan itu selesai di sore hari. Nah, di situ juga akhirnya Kak Ailin tuh ngobrol sama si korban, keluarga korban, dan bersama Satgas juga, ada Satgas juga di situ ya. Itu sih paling kaget banget tapi tetap didampingin ya. Tetap didampingin. Tapi menurut gue kayaknya kalau ada apa-apa ada baiknya tetap menghubungi Puan Tirta ya, maksudnya supaya bisa dibantu gitu ya, setidaknya sedikitnya, atau Satgas ya. Oke, ini menarik nih, tadi kan kita ngomongin kayak dia udah mendem 3 tahun, kita ngambil contoh deh. Berarti mungkin hal-hal kayak kekerasan seksual gini bisa tumbuh dari toxic relationship nggak sih? Bisa jadi kalau dilihat kan itu kan berangkatnya dari mereka berdua emang ada hubungan lebih dari teman kan. Iya. Lu setuju nggak sih dengan toxic relationship? Menurut lo kayak lebih baik keluar atau lebih baik untuk stay gitu dengan toxic relationship? Lebih baik keluar sih, karena toxic, namanya udah toxic gitu ya. Pasti itu bakal nyerap energi positif kita banget gitu kan. Disedot gitu ya. Iya, mau ngapa-ngapain jadinya males kan, apalagi di kasus yang kemarin tuh udah bukan toksik, itu mah udah kriminal. Kriminal itu mohon maaf, mau dibunuh itu kriminal. Makanya kan kayak ya mungkin juga si korban sebenarnya mau keluar kan dari zona ini, cuma dia bingung karena ya ancaman-ancamannya begitu serius banget gitu loh, sampai emang bener-bener udah ada kekerasannya gitu kan. Iya, betul. Si korbannya juga. Berarti emang kalau misalnya kita udah di toxic relationship, lebih baik kita keluar aja, berusaha untuk keluar. Terus menurut lo nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin kalau misalnya teman kita nih ada di toxic relationship yang dimana kita pengen ngelakuin pencegahan supaya dia jangan sampai kena kasus yang sama gitu, kayak yang kemarin viral gitu. Ya paling kita kan sebagai teman juga nggak bisa ngambil banyak ya. Kita kan bisa nyaranin nih, ternyata teman kitanya masih kayak gitu. Iya kayak, lu jangan gini dong, bla bla bla. Ya kan? Tapi kasihan. Ya kan? Pengalaman pribadi ya. Mengedukasi aja gitu loh. Kalau kekerasan seksual tuh ada kayak gini-gini, bahkan pacar lu sendiri aja tuh bisa loh ngelakuin kekerasan seksual. Kalau misalkan dia melakukan tindakan yang emang tanpa persetujuan lo, gitu kan, paling gitu. Iya. Sama ya paling ngedenger ceritanya aja sih, karena kan kalau itu mereka berdua nih yang lebih tahu kan sebenarnya jalan hubungannya. Ya paling kalau misalkan udah emang bener-bener sampai kelewatan batas, ya kita pasti support lah, atau enggak mendorong untuk ya setidaknya cerita ke keluarga atau juga kan, paling gitu sih. Dan ngasih support aja kali ya secara emosional. Biasanya kan orang-orang dengan toxic relationship tuh lebih ketakut ya, dan ngerasa takut dijudge sama orang-orang gitu kan. Oke, ini sangat menarik nih ya. Ini nih kayak omongan Gen Z banget guys, dan kayak emang hal-hal yang emang harus kita diskusikan ya. Harus sih, penting ini. Penting banget. Kadang orang-orang mikir kayak ya udahlah pelecehan seksual doang dianggap sepele, padahal ini hal yang berat gitu ya, yang emang harus kita traumanya pasti nggak gitu. Setahun 2 tahun ya kan. Iya, bertahun-tahun. Iya, bisa kena psikologis kita. Iya, kalau kayak gitu kan akhirnya nanti dia jadinya ansos. Iya, susah bersosialisasi. Kan itu dampaknya kemana-mana kan. Iya, betul. Oke. Selain dari itu nih, kira-kira menurut lo dengan usaha memviralkan tuh bisa membantu nggak sih daripada pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual ini? Karena kan kalau di negara ini nih, negara Wakanda ini, kalau misalnya nggak diviralin nih, ya nggak bakal kita lihat juga dari ceritanya si korban kan, si kakak korban sebelum viral tuh alot banget lah. Iya, benar. Banyak kejanggalan-kejanggalan di proses hukumnya. Nah ya diviralin ini supaya mungkin dari keluarga korban juga butuh pengawalan secara publik gitu, bukan cuma dari pihak kampus atau pihak keluarga aja, karena di pihak keluarga juga
menurut keterangan si keluarga korban di tweet itu ya yang gue baca, itu kan dia juga dapat intimidasi kan untuk berdamai, untuk udahin aja kasusnya, diselesaikan secara kekeluargaan, ya kan? Itu gak masuk akal dong. Akhirnya bener di up aja biar yang yang awal juga bukan hanya mereka yang tahu kasusnya. Akhirnya mereka yang aware walaupun nggak tahu tapi aware gitu juga bisa gitu loh ngawal. Kan akhirnya juga sekarang tuntutannya bisa kan dapat tuntutan maksimal kemarin 6 tahun. Ini menarik banget sih ya. Maksudnya kayak ternyata ketika kita udah berusaha melaporkan pun ternyata kalau di Indonesia ini nih ya guys, ternyata masih susah gitu loh untuk memberikan awareness ke orang-orang kalau ini tuh hal yang serius gitu loh. Ini kalau ini nih kriminalitas ya. Iyalah pasti. Iya pasti. Mau dibunuh itu. Emang tuh jangan sampai mudah-mudahan kita ketemu orang-orang kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu orang-orang baik. Makanya guys harus nonton podcast ini supaya kalian lebih teredukasi tentang kekerasan dan pelecehan seksual ya Del. Betul. Oke, ini nih kan gue ngeliat lu tuh orangnya insightful banget ya tentang perempuanan nih. Gue lihat nih, ya nggak sih? Iya, gue lihat tuh lu insightful banget. Ya udah. Oke. Gue tuh pengen tahu dong kenapa sih lu memutuskan untuk masuk ke Kemen PP? Pasti ada alasannya dong. Untuk alasan kenapa akhirnya gue mutusin untuk masuk ke Kemen PP itu sebenarnya ini agak serius ya. Iya asik. Jadi itu sebenarnya gue juga salah satu dari korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual pas gue masih kecil. Nah dari situ akhirnya gue tuh sembuh nih dari trauma gue dan mau ngasih tau juga ke orang-orang kalau misalkan ini tuh penting banget loh. Ini tuh efeknya tuh bukan setahun 2 tahun, ini tuh lama untuk penyembuhannya. Di saat gue emang udah berani speak up, itu kan berarti gue udah berdamai dong dengan masa lalu gue. Nah gue juga mau nih nyebarin energi ini ke kalian semua. Kalau misalkan korban itu ya gak apa-apa, kita tuh masih bisa bersosialisasi, kita tuh masih bisa diterima di lingkungan. Jadi kalian jangan takut gitu loh. Kalau misalkan emang kalian pernah punya cerita buruk, ya kita bikin cerita yang lebih baik lagi ke depannya gitu sih paling. Makanya gue gabung ke Kemen PP nih gitu. Yes. Tapi gue kayak gue proud of you loh, karena kayak nggak semua orang bisa melewati hal tersebut, tapi lu bisa mengubah trauma lu menjadi hal yang positif gitu. Alhamdulillah itu, gitu. Juga gue baca ya di artikel gitu, kayak kemungkinan si korban jadi pelaku itu tuh juga ada gitu loh. Jadi gue tuh sangat menjaga diri gue jangan sampai gue juga sama kayak mereka gitu. Jadi gue mau nyebarin energi gue juga buat kalian kalau misalkan kita juga bisa kok balik lagi ke sosial gitu. Nah teman-teman harus contoh nih, maksudnya jangan sampai kita jadi korban pelecehan seksual ya kayak maksud gue Del gitu ya. Jangan sampai kita jadi korban kekerasan pelecehan seksual, tapi kalaupun kita udah menjadi salah satu korban, semoga kita bisa mengubah hal tersebut jadi hal yang positif ya. Kayak Adel yang Adel lakuin ini. Mungkin bentar karena waktunya yang sedikit ya Del ya. Boleh dong kata-kata terakhir buat orang-orang supaya lebih aware tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Jangan pernah dianggap bercanda, seringan apapun bentuk pelecehan itu. Terus juga di sini gue kan bawa nama BMKBM ya. Kemen PP siap dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga selesai. Kasus pelecehan seksual apapun itu. Thanks Adel, kayak lu really insightful, really helpful, bener-bener kayak positive vibes banget. Semoga amin. Semoga kayak podcast ini bisa ngebantu teman-teman di rumah yang emang pengen aware dengan kekerasan dan pelecehan seksual nih. Mungkin nanti kita bertemu di podcast selanjutnya ya guys. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.